Baik, hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi pencemaran air dan tanah. Dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana permasalahan terkait pencemaran air. Mulai dari definisi, standar, dan sumber. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lainnya ke dalam air, atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi berkurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah juga menjelaskan tentang definisi dari air limbah. Seperti misalnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 nomor P.68 dijelaskan bahwa air limbah adalah air sisa dari suatu hasil, usaha, dan atau kegiatan. Dan selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014, di mana air limbah didefinisikan sebagai sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Nah, dalam permasalahan limbah cair atau air limbah, sering dikenal istilah beban pencemaran. Beban pencemaran ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana beban pencemaran didefinisikan sebagai jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Jadi intinya beban pencemaran ini adalah banyaknya polutan dalam suatu perairan yang kemudian mempengaruhi kualitas perairan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait standar ataupun kriteria dari kualitas air. Adanya kriteria mutu air ini dikarenakan tidak semua air dapat digunakan untuk keperluan minum ataupun higien sanitasi. Akibat dari air tersebut telah tercemar polutan tertentu, khususnya limbah cair. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 telah diklasifikasikan mutu air tersebut atau kriteria mutu air tersebut. Terdapat 4 kelas atau pembagian dari mutu air. Yang pertama kelas 1. Kelas 1 ini merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Artinya pada kelas 1 ini airnya masih memiliki kualitas yang baik sehingga dapat kemudian digunakan untuk bahan baku air minum. Tentu pada air kelas 1 ini telah memenuhi parameter kimia, biologi, maupun fisik. Kemudian kelas 2. Air kelas 2 ini merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, kelas 2 ini kualitasnya sedikit di bawah kelas 1
karena tidak layak untuk digunakan untuk bahan baku air minum, namun untuk keperluan rekreasi air seperti misalnya berenang ataupun budidaya ikan dan yang lainnya masih bisa digunakan. Namun untuk bahan baku air minum belum bisa. Artinya untuk keperluan yang masih ada kontak dengan manusia masih bisa digunakan, namun tidak untuk minum. Ketiga atau kelas 3 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Artinya pada air kelas 3 ini, air tersebut memiliki kualitas di bawah air kelas 2 dan tidak boleh lagi digunakan untuk keperluan manusia, hanya untuk keperluan misalnya pembudidayaan ikan dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kualitas paling bawah atau disebut kelas 4 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Artinya kelas 4 ini airnya hanya dapat digunakan untuk mengairi tanaman, tidak bisa lagi digunakan oleh manusia dan hewan. Jadi ketika digunakan untuk hewan seperti ikan, maka mungkin ikannya akan tidak dapat hidup pada air tersebut karena kualitasnya telah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat polutan air ataupun limbah cair. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa sumber pencemar yang dapat kemudian mengkontaminasi perairan, yang kemudian pada bagian ini juga saya akan menyebutkan beberapa standar kualitas yang digunakan terkait sumber pencemar tersebut. Yang pertama adalah air limbah domestik. Nah, air limbah domestik ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016 nomor P.68, di mana dikatakan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air untuk melakukan kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu. Dan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014, di mana air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Dan selain dari definisi air limbah domestik, dikenal juga istilah baku mutu air limbah. Apa sih yang dimaksud dengan baku mutu air limbah? Dan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016 nomor P.68, di mana dijelaskan bahwa baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Jadi baku mutu air limbah ini adalah konsentrasi maksimum yang kemudian diizinkan, yang dikatakan tidak mencemari suatu perairan. Nah, dan selain itu dikenal juga daya tampung beban pencemaran, dan ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016 nomor P68, bahwa daya tampung dari beban pencemaran ini adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima
memasukkan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar. Ya, bahwa adanya definisi dari daya tampung beban pencemaran ini berasal dari konsep carrying capacity, daya dukung lingkungan, bahwa lingkungan memiliki batas maksimum untuk kemudian menetralkan dirinya dari paparan polutan yang masuk ke dalam suatu lingkungan atau dalam komponen lingkungan tersebut, sehingga perlu kemudian untuk mengatur terkait baku mutu air limbah untuk kemudian mencegah air atau perairan tersebut terkontaminasi lebih lanjut dan mengakibatkan perubahan lingkungan yang signifikan di perairan tersebut. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dapat menghasilkan limbah, terutama limbah domestik, harus kemudian dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum air tersebut kemudian dibuang ke lingkungan. Jadi ketika dibuang ke lingkungan, kadar atau konsentrasi zat kimianya ataupun polutan lainnya tidak kemudian mencemari lingkungan yang dapat berefek terhadap perubahan kualitas lingkungan. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 nomor P.68 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Dan termasuk di sini adalah setiap perumahan seharusnya memiliki instalasi pengolahan limbah domestik dan mungkin bentuknya secara komunal dari setiap rumah akan disambungkan dengan satu pipa pengolahan limbah yang kemudian pengolahan limbah tersebut mengolah limbahnya sebelum dibuang ke perairan, khususnya perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai ataupun cukup berdekatan dari sungai, karena akan sangat rawan untuk membuang limbahnya ke sungai. Adapun baku mutu air limbah domestik telah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, di mana terdapat parameter seperti pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, dan total coliform telah kemudian diatur dalam peraturan tersebut. Nah, dan di sini telah kemudian disebutkan juga berapa sih kadar maksimum yang harus terdapat pada limbah tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi pH-nya harus 6 sampai 9. Jika di luar dari kadar ini maka harus kemudian dilakukan sebuah treatment ataupun upaya kemudian bagaimana menetralkan pH airnya. Kemudian BOD-nya harus 30 mg per liter. Kemudian juga COD-nya harus 100, kadar maksimumnya 100 mg per liter. Dan total suspended solid-nya atau TSS-nya harus kadar maksimumnya yaitu 30 mg per liter. Ketika melebihi maka tentu tidak memenuhi baku mutu dan tidak layak untuk dimasukkan ke dalam perairan atau badan air lainnya. Kemudian minyak dan lemaknya harus kadar maksimumnya 5 mg per liter, amoniak 10 mg per liter, dan untuk total coliform dia kadar maksimumnya adalah 3000 jumlah koloni per 100 ml. Ya, sebenarnya untuk standar ini masih terlalu tinggi jika kemudian ingin digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Namun ketika
total coliform 3000 ini dibuang ke lingkungan, mungkin lingkungan mampu untuk kemudian melakukan sebuah penetralan. Tapi seharusnya lebih rendah lagi dari 3000 ini. Makin sedikit total coliformnya maka makin bagus air yang akan dibuang ke suatu perairan. Selanjutnya air limbah industri. Air limbah industri ini telah diatur standar baku mutunya atau baku mutu air limbahnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Terdapat banyak sekali standar baku mutu air limbah industri yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Seperti misalnya industri pelapisan logam dan galvanis, industri penyamakan kulit, industri minyak sawit, industri karet, industri tapioka. Kemudian dijelaskan juga jenis industri lainnya, yaitu industri monosodium, industri kemudian kayu lapis, industri pengolahan susu, industri minuman ringan, dan ada juga industri sabun, industri baterai timbal asam, industri pengolahan buah-buahan, kemudian industri pengolahan hasil perikanan, kemudian industri hasil rumput laut, kemudian industri pengolahan kelapa. Ada juga industri pengolahan daging, kemudian industri pengolahan kedelai, dan ada industri pengolahan obat tradisional, kemudian industri peternakan, industri minyak goreng dan proses basah atau kering, kemudian industri gula. Nah, termasuk juga diatur dalam peraturan tersebut tentang baku mutu air limbah industri rokok, industri elektronika, industri pengolahan kopi, industri gula rafinasi, industri petrokimia hulu, kemudian ada juga industri farmasi, industri pestisida, industri pupuk, industri tekstil, perhotelan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga rumah pemotongan hewan. Nah, semua industri ini telah diatur baku mutunya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Dan Anda bisa melihat semua standar baku mutu air limbah pada setiap industri tersebut. Sebagai contoh, misalnya industri pelapisan logam dan industri galvanis. Industri pelapisan logam merupakan industri yang bergerak dalam bidang pelapisan suatu benda logam atau plastik dengan logam lain untuk menghasilkan ketahanan korosi. Adapun industri galvanis adalah industri yang khusus melapiskan logam besi atau baja yang dengan logam tersebut akan kemudian mampu untuk meningkatkan suatu benda atau produk dari ketahanan terhadap korosi atau pengkaratan. Nah, biasanya industri yang melakukan ini misalnya industri kendaraan bermotor dengan melapisi beberapa logam pada bagian produknya. Nah, dari industri tersebut dapat kemudian kita lihat terdapat banyak sekali limbah cair yang dihasilkan karena ada proses pembilasan untuk menghilangkan lemaknya, kemudian ada juga pembilasan saat pengesaman, bahkan ada sampai 4 kali atau 3 sampai 4 kali pembilasan. Nah, tentu ini semua akan menghasilkan limbah cair yang
harus kemudian ketika dibuang ke lingkungan harus kemudian telah sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Seperti misalnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 telah disebutkan standar baku mutu air limbah untuk kegiatan industri pelapisan logam dan galvanis. Dan parameter yang disebutkan atau yang ada dalam peraturan tersebut yaitu total suspended solidnya, kemudian ada tembaga, seng, kemudian kromium, ada kadmium, ada juga timbal, kemudian Ni, Cn, dan Ag, juga ada pH. pH airnya, air limbahnya harus normal 6-9. Nah, ketika tidak normal maka harus dilakukan sebuah treatment tersendiri sebelum dibuang ke lingkungan. Contoh lainnya itu industri penyamakan kulit. Industri penyamakan kulit ini merupakan industri yang mengolah kulit mentah menjadi kulit jadi, seperti misalnya industri sepatu ataupun tas kulit lainnya. Nah, terdapat juga kemudian dari hasil penyamakan kulitnya maka kemudian menghasilkan air limbah. Nah, air limbah ini kemudian harus diolah terlebih dahulu sampai memenuhi baku mutu air limbahnya. Setelah itu baru bisa dibuang ke lingkungan. Adapun parameternya seperti BOD, COD, TSS, kromium total, minyak dan lemak, kemudian nitrogen total, dan amonia total, sulfida, serta pH. Dan telah diatur standar baku mutu masing-masing parameter ini dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Berikutnya yaitu contoh berikutnya adalah industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit ini merupakan industri yang mengolah kelapa sawit menjadi minyak dalam proses kering ataupun basah. Dan akan banyak juga air limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kemudian memperhatikan hal ini dan juga telah diatur baku mutu air limbahnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, sebenarnya untuk kelapa sawit ini bisa kemudian dilakukan daur ulang atau pengolahannya. Kenapa? Karena limbah dari kelapa sawit ini bisa kemudian dirubah menjadi biogas. Jadi limbah cairnya bisa kemudian dirubah menjadi biogas. Nah, tentu ketika dilakukan sebuah pengolahan yang baik, limbah cair yang dihasilkan kemudian tidak menghasilkan permasalahan bagi lingkungan, namun justru memberikan solusi baru terkait pemenuhan bahan bakar yang bersifat alami, dan juga hal ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat ketika hanya dibuang ke lingkungan yang kemudian dapat membahayakan badan air yang tempat membuangnya limbah tersebut. Sumber yang ketiga yaitu air limbah pertanian. Dan air limbah pertanian ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014. Khususnya kemudian penggunaan pestisida dalam pertanian yang kemudian akan mencemari air yang ada di sekitar pertanian tersebut. Apalagi ketika air irigasinya telah tercemar pestisida kemudian dibuang ke badan air lainnya. Tentu ini memberikan sebuah bahaya bagi lingkungan dan juga organisme yang ada di perairan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida adalah sebuah zat kimia dan bahan lain serta zat ernik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama, rerumputan, dan memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman.
Dan biasanya residu pestisida atau sisa pestisida mengandung dikloro, difenil, trikloroetane. Dan ini ketika kemudian ada di perairan, bisa kemudian terakumulasi dalam tubuh biota air yang ada di perairan yang dibuang air limbah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting juga untuk kemudian mencegah air limbah pertanian ini dapat mencemari perairan di sekitar lokasi pertanian tersebut. Sumber yang keempat yaitu air limbah pertambangan. Air limbah pertambangan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003, di mana air limbah pertambangan didefinisikan sebagai air yang berasal dari kegiatan pertambangan, seperti misalnya batu bara, dan air buangan yang berasal dari kegiatan pengolahan atau pencucian produk limbah tersebut atau bahan dari pertambangan tersebut, seperti misalnya batu bara. Nah, untuk misalnya kegiatan penambangan batu bara telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003, dan juga telah dijelaskan baku mutu air limbah dari pengolahan batu bara. Jadi di sini dibagi dua, baku mutu air limbah kegiatan penambangan batu bara dan juga baku mutu air limbah pengolahan atau pencucian batu bara. Dan semuanya telah diatur parameternya, misalnya baku mutu air limbah kegiatan penambangan batu bara, parameternya pH, residu tersuspensi, ada Fe, kemudian ada mangan dengan kadar maksimum yang telah diatur. Dan untuk baku mutu air limbah pengolahan ataupun pencucian batu bara telah diatur dengan parameter yang hampir mirip, yaitu pH, residu tersuspensi, besi, mangan, ditambah dengan volume air limbah maksimum 2 meter kubik per ton produk batu bara. Dan semuanya harus kemudian terpenuhi baku mutunya sebelum air limbah tersebut dibuang ke badan air, seperti misalnya sungai. Itulah tadi contoh sumber air limbah yang dihasilkan dari industri limbah domestik, kemudian ada limbah pertanian, dan juga limbah pertambangan, seperti misalnya pertambangan batu bara. Dan keempat sumber ini memiliki standar atau baku mutu air limbah tersendiri yang kemudian harus terpenuhi sebelum dibuang ke lingkungan.